Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sabtu Nugradi. Kita akan melanjutkan diskusi mengenai fotosintesis. Kali ini diskusi akan berlanjut ke faktor-faktor penentu proses fotosintesis baik internal maupun eksternal. Untuk faktor internal ada beberapa, yaitu kandungan klorofil daun, protoplasmik, enzim fotosintesis tahanan daun, kemudian kebutuhan fotosintat, hormon, pengendalian genetik, dan umur daun. Yang pertama adalah kandungan klorofil daun. Bagaimana kandungan klorofil daun kemudian bisa menjadi faktor penentu berlangsungnya proses fotosintesis? Kita perhatikan bahwa proses fotosintesis terjadi pada daerah yang dikenal dengan kloroplas. Kloroplas, ketika kita kemudian perbesar, nanti akan tampak di situ ada bagian-bagian dari kloroplas, dan di bagian-bagian kloroplas ada tilakoid, ada stroma, dan seterusnya. Nah, di situ di kloroplas akan ada pigmen yang kita kenal dengan pigmen klorofil. Pigmen klorofil ini bertugas atau berperan penting dalam menangkap cahaya matahari yang mengenai daun. Sebagian cahaya matahari akan diserap, sebagian kemudian ditransmisikan, dan ada juga sebagian yang direfleksikan. Untuk cahaya matahari yang direfleksikan biasanya cahaya yang berwarna hijau, karena itu daun yang berwarna hijau biasanya mengandung banyak klorofil, karena klorofil itu akan merefleksikan atau memantulkan panjang gelombang dari sinar matahari yang berwarna hijau. Jadi ketika kemudian di dalam daun itu mengandung banyak klorofil, maka proses fotosintesis akan berjalan menjadi lebih baik umumnya. Jadi apabila kita perhatikan sebagai contoh kasus, misalkan tanaman pada musim gugur atau musim kemarau seringkali kemudian dia akan berubah warna dari hijau misalkan menjadi warna jingga. Sebenarnya itu terjadi karena klorofil, pigmen hijau daun itu menjadi berkurang konsentrasinya atau kadarnya, sehingga warna hijau menjadi pudar, dan yang tampak adalah pigmen lain yang selama ini tertutupi oleh pigmen klorofil, yaitu karotenoid. Nah, pigmen karotenoid berwarna jingga. Ketika tanaman itu tidak mengalami kendala dalam hal misalkan cekaman lingkungan pada kondisi kering, misalkan musim kemarau, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tanaman akan banyak menggugurkan daunnya karena dia akan mengurangi penguapan sehingga daun-daun akan banyak berguguran. Otomatis apa yang terjadi ketika daun-daun banyak berguguran, maka kemudian klorofil sebagai pigmen untuk menangkap cahaya matahari sebagai proses fotosintesis itu akan menjadi sangat berkurang. Oleh karena itu, untuk tanaman-tanaman yang gugur daunnya, biasanya di situ proses fotosintesis akan sangat-sangat berkurang, sehingga tanaman akan bergantung pada proses penguraian cadangan makanan, yaitu dalam hal ini adalah pati. Kemudian pati akan diubah menjadi ATP untuk berlangsungnya proses kehidupannya di dalam kondisi yang ada cekaman kering, ya. Proses ini kita kenal dengan namanya respirasi. Respirasi nanti akan kita diskusikan pada video berikutnya, ya, di mana nanti glukosa atau fotosintat itu diubah melalui proses yang kita kenal dengan glikolisis, siklus Krebs, dan siklus transfer elektron, kemudian dia akan menghasilkan ATP. Bagaimana dengan protoplasmik? Protoplasmik adalah bagian-bagian sel yang di situ dia sangat berperan, ya, sebagai pendukung dari proses fotosintesis. Organel-organel yang ada di sel tanaman dia sangat memiliki peran penting
dalam proses fotosintesis. Jadi ketika adanya daerah-daerah terganggu, protoplasmiknya misalnya organel-organelnya kemudian menjadi aus atau tua ataupun kemudian mati, maka proses fotosintesis akan menjadi berkurang. Karena tentu kita perhatikan bahwa organel-organel yang penting dalam sistem protoplasmik ini misalkan adalah kloroplast, dia disinilah terjadinya proses fotosintesis berlangsung. Sementara mitokondria misalkan situ adalah tempat terjadinya respirasi, di mana kemudian fotosintat diolah atau diubah menjadi ATP melalui proses yang disebut dengan proses respirasi. Yang ketiga adalah enzim. Enzim-enzim fotosintesis itu sangat memiliki peran penting dalam berlangsungnya proses fotosintesis. Baik enzim-enzim yang dibutuhkan ketika transfer elektron di membran tilakoid, misalkan plastoquinon, plastocyanin, virodexin, NADPH reduktase, dan seterusnya. Ketika enzim-enzim fotosintetik ini terganggu, ini akan berakibat terjadinya proses gangguan proses fotosintesis. Misalnya kita contohkan misalkan enzim Rubisco. Enzim Rubisco yang penting pada reaksi gelap, dia akan menangkap CO2, mengubahnya menjadi 3-fosfogliserat dengan menggabungkan dengan senyawa ribosa bisfosfat. Apabila enzim-enzim ini terganggu misalkan, gangguan enzim berbagai macam ya. Ada kemudian misalkan kalau Rubisco ini dia karena ada kadar oksigen yang tinggi menyebabkan dia kemudian tidak memiliki kemampuan menjerap atau menangkap CO2. Ada juga gangguan enzim akibat misalkan suhu yang tinggi dan seterusnya. Maka ketika ada gangguan pada enzim-enzim fotosintesis ini, tentu proses fotosintesis menjadi terhambat atau terganggu. Bagaimana dengan tahanan daun? Ini menjadi sangat penting kaitannya dengan stomata. Pada sel stomata itu ada yang kita kenal bagian yang disebut dengan sel penjaga. Sel penjaga ketika dia menyerap ion K+ melalui proses transfer aktif, dia akan diikuti dengan masuknya air melalui proses fotosintesis. Ketika air masuk, yang terjadi adalah proses seperti pembengkakan struktur sel penjaga, lalu kemudian sel penjaga menjadi terbuka atau stomata menjadi terbuka. Sebaliknya ketika ion K+ kemudian lepas atau keluar dari sel penjaga atau dipompa keluar, nanti akan diikuti oleh keluarnya air, sehingga yang terjadi adalah sel penjaga menjadi berkurang pembengkakannya sehingga stomata menjadi tertutup. Nah, proses pembukaan dan penutupan stomata ini menjadi sangat penting bagi proses fotosintesis. Kenapa? Karena ketika stomata terbuka, maka gas CO2 yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis menjadi masuk. Sementara ketika stomata tertutup, tentu CO2 yang ada di luar lingkungan itu tidak akan bisa masuk. Karena itu, tahanan daun membuka dan menutupnya stomata menjadi bagian penting yang mempengaruhi proses fotosintesis. Bagaimana dengan kebutuhan fotosintesis atau fotosintat? Fotosintat yaitu glukosa dihasilkan melalui proses fotosintesis, kemudian digunakan untuk beragam aktivitas dari tanaman. Ada pertumbuhan akar, misalkan tunas dan seterusnya. Ketika tanaman itu baru tumbuh, tentu yang akan dibutuhkan adalah banyak sekali fotosintat. Maka ketika banyak fotosintat yang dibutuhkan, maka proses fotosintesis juga akan berlangsung semakin cepat dan semakin banyak ya. Jadi sangat penting kebutuhan fotosintat kemudian mempengaruhi proses fotosintesis. Bagaimana dengan hormon? Hormon itu adalah faktor internal yang juga mempengaruhi
fotosintesis. Karena hormon kaitannya dengan proses pembelahan sel pada daerah-daerah yang meristem atau yang sedang mengalami pembelahan. Ketika hormon-hormon itu merangsang pembelahan sel, otomatis yang terjadi adalah kebutuhan fotosintat menjadi tinggi. Ketika kebutuhan fotosintat yang tinggi, maka secara alamiah proses fotosintesis akan berlangsung lebih banyak atau lebih sering terjadi. Ini adalah karakter dari genetik. Jadi faktor genetik juga mempengaruhi proses fotosintesis. Pada tanaman C3 struktur daun misalkan seperti ini, sedangkan tanaman C4 struktur daun seperti ini. Kemudian ini akan mempengaruhi proses yang kita kenal dengan fotosintesis. Pada tanaman C3 di situ meskipun mengandung yang kita kenal bundle seed cell, tapi di sini dia tidak terdapat enzim rubisco, ya. Dan di sini ada sel mesofil yang banyak pada permukaan sekitar permukaan daun. Sedangkan tanaman C4 kita kenal tanaman yang banyak mengandung bundle seed cell. Di sini kemudian banyak mengandung enzim-enzim rubisco sehingga proses yang terjadi reaksi gelap bisa berlangsung di sini. Dan ini adalah sel mesofil yang dimiliki. Jadi tentu faktor genetik juga sangat berperan penting bagi berlangsungnya proses fotosintesis. Karena faktor genetik akan mempengaruhi struktur daun, juga mempengaruhi faktor-faktor yang lainnya. Termasuk juga umur daun. Jadi pada umur daun ini adalah gambaran umur daun yang semakin tinggi di sini 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Di sini ada luas daun. Ini gambaran bahwa semakin tua daun, ya, ini luas daunnya akan semakin lebar. Dan di situ kemudian semakin lebar luas daun akan memperbesar peluang terjadinya fotosintesis yang lebih besar karena luas daun berkorelasi positif dengan banyaknya klorofil daun, dan banyaknya klorofil daun berkaitan erat dengan banyaknya cahaya matahari yang bisa diserap oleh klorofil daun. Untuk faktor eksternal yang menjadi penentu proses fotosintesis ada kandungan CO2 lingkungan, kemudian ada cahaya, ada suhu, air, oksigen, dan nutrisi. Yang pertama adalah kandungan CO2 lingkungan. Tentu ini sangat penting karena proses fotosintesis ini memerlukan CO2, terkhusus pada siklus Kelvin. Jadi CO2 yang ada di lingkungan kemudian masuk pada melewati sel penjaga pada daerah stomata, kemudian CO2 akan difiksasi oleh enzim rubisco. Jadi ketika kandungan CO2 pada lingkungan banyak, peluang terjadinya fotosintesis yaitu proses siklus Kelvin menjadi sangat besar. Sementara jika kemudian CO2 sangat sedikit di alam, maka tentu akan sangat mengganggu proses reaksi gelap pada proses fotosintesis. Begitu pula CO2 kemudian terjadi pada enzim-enzim yang kita kenal selain rubisco ada enzim fosfoenol pirufat karboksilase. Disitulah dia fosfoenol pirufat karboksilase itu juga memiliki kemampuan untuk menangkap CO2 dan mengubahnya menjadi senyawa oksaloasetat atau senyawa 4C. Dan kemudian pada tanaman C4 prosesnya kemudian berlangsung reaksi gelap terjadi pada bundle seed cell sehingga kondisi CO2 lingkungan yang sedikit atau banyak akan ikut mempengaruhi proses fotosintesis. Bagaimana dengan intensitas cahaya matahari atau panjang gelombang cahaya matahari? Kita kenal bahwa pigmen-pigmen klorofil, pigmen karotenoid itu menyerap pada panjang gelombang tertentu. Untuk klorofil misalkan dia pada panjang gelombang sekitar 400 nanometer dan 600 nanometer, serapan puncaknya, serapan optimumnya.
pada panjang gelombang tertentu. Jadi ketika panjang gelombang tertentu itu kemudian diterima oleh klorofil, maka kemudian klorofil akan banyak menyerap foton dan disitulah diperlukan untuk proses fotosintesis. Bagaimana tentang intensitas cahaya? Kita perhatikan bahwa pada tanaman-tanaman tipe C3, pada tanaman tipe C3 untuk intensitas cahaya yang terlalu terik, ya, dia akan sangat mempengaruhi kecepatan fotosintesis. Kenapa? Karena ketika kondisi lingkungan cahaya yang terlalu terik, lingkungan yang kering, yang terjadi adalah nanti ada proses fotorespirasi. Mengalami proses fotorespirasi menyebabkan tanaman menjadi kurang efisien dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Karena fotorespirasi itu akan menggunakan fotosintat, kemudian direaksikan dengan O2 yang ada di lingkungan, lalu kemudian menghasilkan ATP. Jadi fotorespirasi tidak akan dia akan menyebabkan gangguan dari proses fotosintesis. Untuk tanaman C4, untuk intensitas cahaya yang semakin tinggi, dia akan cenderung mengalami peningkatan laju asimilasi bersihnya. Karena kita kenal bahwa tanaman C4 ini mengalami merupakan proses adaptasi dari proses fotorespirasi. Jadi ketika tanaman C4 kemudian dia mengalami suatu proses penangkapan cahaya matahari dengan intensitas yang tinggi, maka dia akan di situ akan terjadi proses yang berlangsung di sel mesofil, di daerah sel mesofil, kemudian di situ CO2 akan ditangkap oleh PEP karboksilase dan diubah menjadi senyawa kimia dengan 4 karbon, yaitu oksaloasetat atau malat. Lalu kemudian akan ditransfer malat ditransfer ke bundle-seed cell, dan di situ dia akan secara cepat diubah menjadi CO2 kembali dan digunakan pada reaksi gelap. Nah, PEP karboksilase memiliki kemampuan untuk fiksasi CO2 yang lebih baik dibanding enzim Rubisco. Oleh karena itu, proses dari fotosintesis pada reaksi terang untuk proses fiksasi CO2-nya akan berlangsung lebih efisien ketika terjadi pada tanaman C4, khususnya pada intensitas cahaya yang tinggi. Bagaimana dengan suhu? Suhu mempengaruhi kerja dari aktivitas atau kerja dari enzim fotosintesis. Kita kenal bahwa fotosintesis sangat bergantung dengan aktivitas enzim, baik itu kelompok sitokrom ataupun misalkan enzim Rubisco, PEP karboksilase, semua enzim-enzim ini sangat penting, dan kita kenal bahwa dalam biokimia enzim-enzim itu bekerja dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor suhu, yang kedua adalah faktor pH. Pada suhu yang tidak sesuai pada kerja enzim, maka yang terjadi adalah enzim itu kan tersusun atas protein. Protein tersusun atas asam-asam amino. Jadi ketika suhu tinggi, protein kemudian akan mengalami denaturasi. Ketika protein mengalami denaturasi, yang terjadi adalah kinerja enzim menjadi menurun. Ketika kinerja enzim fotosintesis menjadi menurun, yang terjadi adalah proses fotosintesis akan terganggu. Bagaimana dengan air? Kita kenal bahwa air itu masuk melalui akar dan kemudian masuk ke jaringan tanaman melalui pembuluh xilem, dan kemudian dia akan ditransfer ke daerah daun, dan daun kemudian di situ digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi air nanti akan dipecah menjadi oksigen dan kemudian ion H+. Nah, karena fotosintesis itu memerlukan air pada prosesnya, maka tentu kandungan air ini menjadi sangat berperan dalam proses fotosintesis. Nah,
eh, air digunakan untuk mengisi eh, elektron-elektron yang ditinggalkan ketika klorofil ditumbuk atau dikenai foton dari sinar matahari. Oleh karena itu pada kondisi-kondisi kering misalkan ya, kondisi kering umumnya tanaman akan mengalami layu. Kenapa layu? Karena air menjadi sangat sedikit di tanah, kemudian karena air sedikit di tanah, maka tentu proses fotosintesis menjadi sangat berkurang dan air itu akan sangat penting digunakan sebagai bahan baku proses fotosintesis. Ini adalah gambaran bagaimana stomata menutup dan membuka. Jadi ketika kondisi tertutup, misalkan ini tertutup, kemudian ini ada terbuka, maka kemudian pada kondisi terbuka ini biasanya pada daun ini, ya, pada daun stomata, kemudian biasanya pada siang hari itu ada disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi itu proses mengalirnya air dari bagian-bagian tanaman ke bagian daun dan kemudian menguap karena tarikan dari cahaya matahari atau kondisi kering lingkungan, sehingga ketika stomata terbuka maka air akan menguap melalui stomata. Oleh karena itu ini adalah proses menutup dan membukanya stomata yang diperlukan oleh keluarnya air pada kondisi-kondisi misalkan terik pada tanaman CAM umumnya, maka stomata pada siang hari ini akan mengalami penutupan karena untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada kandungan oksigen lingkungan. Kandungan oksigen yang terlalu tinggi pada tanaman C3 ini akan sangat mengganggu proses fotosintesis karena tanaman C3 kita kenal dia punya kemampuan untuk juga menangkap O2 yang menyebabkan terganggunya proses pengubahan atau penangkapan CO2 oleh enzim Rubisco. Jadi proses fotosintesis nanti tidak akan efektif berjalan ketika ada oksigen yang kuantitas tinggi di lingkungan. Sementara untuk tanaman C4 biasanya tidak ada masalah. Bagaimana dengan nutrisi? Nutrisi tentu sangat berpengaruh terhadap kandungan-kandungan bahan-bahan penyusun dari fotosintesis. Nutrisi yang berasal dari tanah, hara, unsur hara, itu akan diserap oleh tanaman melalui bagian akar, lalu masuk ke jaringan pembuluh silem, lalu di situ dia akan ditransport ke bagian-bagian yang membutuhkan. Dan nutrisi-nutrisi itu kemudian digunakan untuk penyusun-penyusun, misalkan untuk N, misalkan pupuk N, dia akan digunakan untuk penyusun asam amino dan juga penyusun klorofil, misalkan nih N nitrogen itu untuk penyusun klorofil. Klorofil digunakan untuk proses fotosintesis karena disitunya berlangsungnya penangkapan cahaya matahari. Jadi nutrisi sangat penting bagi berlangsungnya proses fotosintesis. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.